Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, tepatnya saya mulai hari Jumat, maaf, harinya tiga hari ke depan sobat ya. Harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 19 ya. 3 hari ke depan sobat ya. Tentunya masih di bulan November 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap seperti biasa nanti saya akan menarik energi dari 12 zodiak ya, yang dimana intinya itu saya akan mencoba menerawang ya, kira-kira rezeki apakah yang akan berpihak sama kalian ya. Sekali lagi untuk temanya, kira-kira rezeki berupa apakah yang akan berpihak sama kalian ya. Ketika kalian bingung seperti apakah ya, silakan ditonton, silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Dan seperti itu ya. Di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa. Karena ini kan luas sobat, saya nggak tahu nama kalian, jadi mengacak ya, seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Aminkan karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Maka dengan seperti itu saya bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, dan itulah yang akan membuat jawaban lebih akurat ya untuk yang konsul secara pribadi, karena sudah banyak sekali alhamdulillah yang jawabannya itu akurat. Kalau zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras sobat ya. Kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada zodiak Aquarius. Artinya zodiak Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Aquarius 3 hari ke depan. Aquarius, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ada seorang memegang tongkat ya.
Dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak Aquarius ini kelihatannya asmara kalian ada residual energi. Satu energi baik, positif, satu energi buruk, negatif. Nah, tinggal nanti yang besar ini yang mana. Ketika yang besar ini energi positif ya, itu akan membawa apa? Asmara kalian akan ada suatu kejutan yang itu mendadak baik. Nah, ketika begitupun sebaliknya, ketika energi negatif lebih besar, tembakan black magic lebih besar, ini kalian juga akan menemukan sebuah kejutan bahwa asmara kalian akan buruk, terutama di 3 hari ke depan. Adanya konflik, situasi yang memanas, kira-kira seperti itu. Makanya ini lebih besar yang mana? Kalau menurut secara energi kartu, ya bisa saja di sini akan ada suatu harapan gitu loh. Ya, dalam arti ya mungkin energi positif kalian lebih besar. Syukur-syukur adanya suatu kalian yang sudah pernah dinetralkan di sini akan menemukan sebuah pencapaian kestabilan. Intinya di situ. Ini secara tarikan kartu ya. Oke, nanti saya deteksi. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun di karir. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Empress. Ada wanita sedang duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Itu ada laki-laki ya. Depannya ada singa putih sama hitam. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius ya, tentang seputar pekerjaan ataupun karir ya. Kelihatannya Aquarius ini apa ya, adanya suatu harapan gitu loh. Adanya suatu keinginan agar bagaimana ada suatu kesuburan dalam arti ya minimal pencapaian target lah. Ya, terwujudnya impian, keberhasilan, kesuksesan, kira-kira seperti itu. Jadi harapan besar. Nah, ada juga yang mungkin dulu ataupun kemarin kalian tuh sempat enak gitu loh di dalam pekerjaan. Yang mengalami apa? Mengalami suatu peningkatan ya. Terus masalah pencapaian target itu mudah sekali kalian dapatkan. Ada yang seperti itu. Cuman dengan seiringnya berjalannya waktu ya, tiba-tiba kalian dihadapkan sebuah masalah di sini. Makanya di sini kalian akhirnya apa? Selalu berpikir kapan bisa kembali stabil lagi seperti dulu, kapan bisa mencapai target-target yang selama ini mungkin serasa sulit. Cuman saran saya di sini The Chariot menggambarkan apapun masalahnya, ya ketika kalian ada masalah tentang ketidakstabilan, saran saya di sini ketika ada masalah seperti itu sobat, kalian harus berani mengambil suatu keputusan. Jadi buang rasa bimbang, buang rasa ragu ya. Kalian harus berani mengambil salah satu keputusan. Karena ini kan ada dua singa hitam sama putih. Ya contoh, ketika kalian memilih singa putih, ini contoh jalan yang kanan, ya ambil ketika itu baik untuk solusinya. Nah, ketika kalian memilih singa hitam, jalan kiri, ketika itu akan baik untuk solusinya, ya ambil. Nah, artinya kalian di sini jangan ragu, jangan bimbang ya. Ketika kalian ada masalah harus berani mengambil suatu tindakan, ya, selesaikan. Ketika kalian bimbang, kalian ragu apalagi tidak mau menyelesaikan, di sini nanti akan kesulitan kalian sobat. Selamanya akan mengalami suatu suatu masalah gitu loh. Bahkan suatu penurunan nanti di sini. Karena saya menangkap di sini ada juga yang mengalami kesulitan gitu loh. Seperti itu ya. Kita lihat dulu di faktor pekerjaan ataupun maaf, di keuangan. Di sini muncul petunjuk The Devil. Ini untuk Aquarius. Awas berhati-hati. Sepasang kekasih di rantai. Belakangnya ada iblis ataupun setan. Dikonfirmasi sama kartu King of Cup. Prajurit naik kuda putih membawa cup. Ini kalau saya tangkap ini kenapa ya? Khususnya di 3 hari ke depan harap waspada ini Aquarius. Benar-benar warning buat kalian ya. Karena saya menangkap di sini memang ada energi yang sangat buruk ya. Artinya ada orang toksik yang menembak kalian sehingga membuat menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Maka di sini banyak hambatan. Mungkin ada suatu pengencelan. Mungkin ketika kalian akan dijanjikan keuangan ini tiba-tiba batal sobat. Gitu loh. Tiba-tiba batal, tiba-tiba ada pengencelan, banyak godaan, banyak pengeluaran yang tak terduga. Kira-kira di situ. Karena berhati-hati ya di 3 hari ke depannya. Terus kartu konfirm mengatakan King of Cup. Nah, kalau saya menangkap sih sebetulnya kalian sudah merasakan gitu loh. Ketika mungkin kalian khususnya bagi yang kesulitan ya, yang kesulitan keuangan, banyak hambatan itu kalau saya menangkap sih sebetulnya kalian sudah merasakan dan sudah punya pemikiran sobat. Nanti langkah ke depannya seperti ini, seperti ini. Cuman di sini terkesan lamban gitu loh. Nah, ketika kalian terkesan lamban ya semakin kesulitan kalian. Nah, saran saya ketika kalian merasakan kok tidak selancar dulu, kok banyak keganjilan tentang kerezekian saya, ya banyak kesendatan. Nah, ketika kalian sudah mempunyai pemikiran seperti itu, terus punya ide untuk menanggulangi itu semua, maksud saya itu ya langsung jalankan, langsung praktekkan apa yang menjadi ide kalian untuk menanggulangi itu semua. Ya, saya rasa di sini harus ada suatu penetralan, sobat. Ketika tidak kalian netralkan di sini akan sulit. Ya, seperti itu karena di sini apa ya masalah yang terjadi itu bukan alami, tapi sudah di luar logika. Kira-kira di situ ya untuk Aquarius ya. Ini warning buat kalian ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah Aquarius ini akan mendapatkan suatu kerezekian? Ingat sobat ya, saya mengatakan kerezekian itu ya bukan melulu faktor uang saja gitu loh. Tetapi ketika kalian dihantam masalah, entah faktor apapun itu ya, terus kalian menemukan solusi, damai lagi, ya, selesai, itu kan namanya juga rezeki buat kalian. Jadi rezeki dalam hal ini arti luas ya. Sekali lagi, apakah Aquarius akan menemukan sebuah kerezekian dalam arti kestabilan? Kalau saya menangkap sih di sini, ya gitu loh. Insya Allah di hari ke depan akan ada suatu perubahan, kalian akan mendapatkan kejutan yang baik. Ya, yang mungkin yang secara single ataupun yang masih berpacaran, bahkan yang sudah menikah, di sini kelihatannya akan ada suatu perubahan yang saya rasa cukup baik lah. Kira-kira di situ sobat ya. Jadi bukannya tidak ada masalah, ya tetap ada masalah, tapi saya rasa di sini sangat ringan gitu loh. Karena saya menangkap energi positif ini lebih besar. Ya, syukur-syukur yang sudah dinetralkan ini akan menemukan keberhasilan, akan menemukan asmara yang berjalan sangat stabil di sini. Ya. Oke ya, lanjut di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan apakah Aquarius akan mendapatkan sebuah kerezekian. Di sini 50-50. Ada yang kalian akan diuntungkan mencapai beberapa target. Ada di sini yang mungkin masih penuh kebimbangan kalian dapat. Jadi masih terombang-ambing, masih perlu mikir dan mikir, akhirnya di sini ya belum terselesaikan, artinya ya masih banyak masalah. Seperti itu ya, sulit untuk mengembangkan sebuah perkembangan pekerjaan kalian, karier kalian itu sulit untuk berkembang gitu loh. Karena masih ada keraguan di sini. Makanya terdeteksi 50-50 ya. Nah, kalau di keuangan setelah saya deteksi dengan penerawangan di sini jelas banyak hambatan Aquarius ya kali ini. Harap waspada di 3 hari ke depan. Kalau bisa dinetral sebelum terlambat cepat. Gitu loh. Saya menangkap ada suatu apa ya? Keseretan rezeki di sini. Banyak sendatan. Ini tidak berlaku bahkan nanti lebih dari 3 hari di sini. Saya menangkap di sini loh. Ini loh kuat ini. Energi kalian tertembak kuat di sini sobat. Netral kan ya. Karena saya menangkap ya secara penerawangan barusan ini ada yang deal-dealan keuangan tapi serasa ada suatu penggagalan. Seperti itu. Mungkin ada penjualan apa yang sifatnya itu keuangan yang besar. Tiba-tiba gagal loh di sini. Harap berhati-hati kan sangat disayangkan. Nah, makanya sebelum sebelum terlambat kalau bisa di netral. Nah, siapa tahu itu menanggulangi itu semua. Itu maksud saya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk sobat Aquarius, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena sekalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Tetap saya kembalikan agar tidak terjadi saling menyalahkan sobat. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian ya. Maka sikapi dengan bijak. Ya, seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu sudah di luar logika jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, bagaimana cara untuk menanggulangi? Padahal ini kan sulit di luar logika. Yang mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Nah, minimal kalian cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keriskan akan bisa lancar masuk. Karena jelas sobat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya, minimal ada perjuangan, adanya suatu ikhtiar, insya Allah nasib juga akan berubah baik di langkah selanjutnya. Kira-kira di situ ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Aquarius harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.